Hai Multiverse. Selesai segmen malam Jumat yang berisikan film genre horor dan sejenisnya. Tibalah kita masuk ke segmen malam Minggu yang dibuatkan khusus untuk kalian yang sedang di rumah saja. Berisikan genre film romance, action, komedi yang akan membuat kalian terhibur. Sebagai pembuka segmen malam Minggu ini, kita akan buatkan rekomendasi film romance. Kisah cinta yang manis sampai tragis yang akan sangat menarik untuk dijadikan alur cerita dalam sebuah film. Mulai dari kisah cinta yang bikin seorang senyum hingga membuat kalian semua bisa menangis terseduh-seduh. Sebelum ke rekomendasi, jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bukti dukungan kalian dan setidaknya sampai untuk syarat monetisasi saja. So, Multiverse, welcome to Adiar Sekai. Film yang satu ini menceritakan persahabatan antara Alex dan Rosie yang sudah terjalin sejak kecil. Mereka selalu bersama dan punya berbagai mimpi yang sama. Ketika beranjak dewasa, mereka mengetahui bahwa saling mempunyai rasa dan lebih dari sekedar teman saja. Tapi bukan itu yang menjadi sebuah perkara yang mudah. Hubungan mereka semakin sulit karena tidak ada yang meyakinkan perasaan cinta mereka yang dia miliki. Plot twist yang tidak terduga dalam scene yang menghayat hati akan dipenuhi di sepanjang perjalanan kisah cinta mereka. Kalau penasaran, langsung saja kalian tonton videonya. Love you. Film ini merupakan salah satu cerita dari percintaan remaja yang sederhana dan manis. Berisikan sudut pandang yang berbeda antara si pria dan wanita. Brice dan Julie yang sudah lama bersama sejak kecil karena Julie ingin selalu dekat dengan Brice dan ingin berteman dengannya. Tapi dia menganggap Julie aneh dan sangat ingin menjauhinya. Selain kisah cinta mereka yang sangat manis, film ini menjadi salah satu film yang bisa mengajarkan kalian tentang kebaikan hidup dan bersosialisasi sama tetangga. Buat kalian yang penasaran dengan film ini sangat rekomendasi buat kalian semua. Planting a tree? When she walked out of the door, I thought back to... I knew that Bryce Losky was still walking around with but that day we started. Film ini sangat cocok buat kamu yang suka dengan film percintaan yang brutal dan menghayat hati. Film ini akan mengisahkan tentang kisah percintaan, mimpi, dan antara Jack dan Ellie. Jack merupakan seorang musisi ternama dengan karya-karya mengagumkan, tetapi Jack juga seorang pecandu alkohol yang temperamen. Suatu hari mereka bertemu dan Jack langsung terpukau dengan alunan suara dan aura yang terpancar dari Ellie. Mengetahui Ellie memiliki bakat bernyanyi, Jack pun berusaha untuk mendekati Ellie, seorang bintang besar. Karena rasa cinta yang kian tumbuh, mereka pun memutuskan untuk menikah. Rupanya kehidupan mereka tak seindah yang dibayangkan. Konflik-konflik antara mereka pun bermunculan seiring dengan waktunya berjalan. Selain alur cerita yang epik, film ini juga dipenuhi dengan berbagai soundtrack yang menambah suasana film semakin menghayat hati. Buat kalian yang mudah menangis, siap tisu untuk menonton film ini. Kalau kalian suka dengan film The Fault in Our Stars, film yang satu ini mempunyai latar belakang yang sejenis dan enggak kalah keren. Bercerita tentang kisah cinta Stella dan Will yang memiliki penyakit paru-paru. Mereka mengetahui bahwa sesama penyakit tersebut tidak boleh saling kontak fisik ataupun berdekatan, karena bisa berakibat buruk bagi penyakit mereka. Ketika kisah cinta dibalas dengan penyakit, mereka tentunya bukanlah perkara yang mudah. Penasaran dengan ending kisah mereka? Langsung saja kalian tonton videonya. 5 feet apart. I like seeing you like this. Always back for a hot hospital romance. I will fight for Just 1 foot closer. Film original Netflix yang satu ini menceritakan tentang persahabatan Ellie dan Lee yang sudah terjalin sejak mereka masih kecil. Akan tetapi sepertinya Ellie tertarik dengan kakaknya Philly, Noah yang punya badan atletik dan ganteng. Akan tetapi aturan sahabat mereka, Lee dan Ellie pun menyebutkan dilarang untuk saling tertarik dengan saudara mereka. Pada akhirnya Ellie dan Noah pun menjalin hubungan diam-diam, supaya Lee tidak marah.
bagaimana akhir dari hubungan mereka, langsung saja kalian tonton filmnya. Film komedi romance ini mempunyai alur yang gak akan membosankan buat kalian tonton. Dan buat kalian yang tidak suka dengan alur cerita romance yang monoton, film ini menjadi salah satu alur film yang wajib kalian tonton. I always thought we were with. Just some of the guys. Oh, man. And like the same stuff I like. But one thing. Film ini menceritakan tentang Katie, seorang remaja yang mengidap penyakit langka yang tidak bisa terpapar sinar matahari. Sehingga Katie hanya bisa keluar rumah ketika malam hari saja. Katie pun menyukai seorang laki-laki sejak dia kecil, bernama Curly. Suatu hari mereka pun bertemu secara tidak sengaja dan akhirnya menjalin hubungan yang mendalam. Keadaan Katie yang tidak bisa membuat dia keluar dari siang matahari, membuat kisah cinta mereka terasa rumit. Meskipun mempunyai alur yang mudah ditebak, film ini satu film yang terasa cocok untuk diaplikasikan di dunia nyata karena chemistry yang mereka jalani. Dan film ini merupakan salah satu film yang wajib kalian tonton dan harus ada dalam daftar film kalian. You coming? I am not comfortable with him not trying. Having someone. Film ini dinobatkan menjadi film romantis paling legendaris. Film yang bercerita tentang kisah cinta antara dua insan. Noah yang sudah berusia parubaya menjadi pembaca buku kisah romantis untuk Ali di sebuah panti jompo. Dalam buku tersebut diceritakan kisah cinta dua pemuda yang bertemu di suatu kota kecil. Dari awal mereka bertemu, lelaki itu langsung tertarik dengan seorang perempuan yang sedang mengisi waktu liburan di musim panas. Di kota mereka, kisah cinta mereka sangat romantis. Janji-janji masa depan akan menjadi kisah percintaan yang menarik untuk disimak. Tidak lupa, kisah ini pun dibumbui dengan konflik dengan hubungan mereka tentang pertentangan antara keluarga. Lalu, apa hubungan Ellie dan Noah yang sudah menua dengan kisah cinta yang Noah bacakan? Bagaimana kisah cinta mereka berdua? Lebih baik kalian langsung cari filmnya dan kalian tonton. Karena jika kalian suka dengan genre romantis, film ini wajib kalian tonton. Magical summer. Noah was... I want to. Say it again. This is a good story. I think I've heard it. To stop. Noah. He's a nice boy, but he... Picture in the paper, and I just wanted to see if you. Joan Allen in a Nick Cassavetes The Notebook. Satu lagi film original Netflix yang wajib kalian tonton untuk menemani weekend kalian. Bercerita tentang Lara Jean atau LG, pribadi yang pendiam dan tidak terlalu pintar dalam bergaul di sekolahnya. LG punya kebiasaan untuk menulis surat cinta kepada seorang laki-laki yang dia sukai dan menyimpannya dalam sebuah kotak rahasia miliknya. Akan tetapi, suatu hari tiba-tiba semua surat yang dia buat terkirim ke semua laki-laki yang pernah dia sukai, lalu hal itu tentu saja akan menjadi mimpi buruk bagi LG. Kisah cinta remaja yang bisa bikin kamu terasa masuk dalam perasaan karakter utama kita dari masa-masa itu. Sinematografi dan pengemasan yang epic juga akan membuat kamu nggak bosan untuk menyimak film ini. Miles would do to us. Will I look back in 20 years? Can you guys turn around? This is so embarrassing. Just stand still. Film dengan latar Taiwan ini menceritakan tentang suatu kehidupan sekolah Chia dan Ching bersama teman-teman mereka. Chia dikenal sangat pintar dan cantik, memiliki niat baik kepada Ching untuk mengajarinya belajar agar dia memiliki masa depan yang lebih baik. Selalu malas dan dikenal sebagai berandal sekolahnya, awalnya dia sangat membenci Chia. Akan tetapi, waktu-waktu yang sering mereka habiskan bersama membuat Ching merasa tertarik dengan Chia. Perasaan itulah yang justru menjadi hubungan mereka yang rumit. Berbagai plot twist yang tidak terduga akan membuat kalian gregetan untuk menonton film ini. Jadi, jangan heran kalau misalnya film ini banyak hal-hal yang tak terduga. Jadi itulah beberapa film rekomendasi yang cocok untuk kalian tonton di bulan-bulan ini, karena bulan ini merupakan bulan kasih sayang. Karena sebentar lagi akan memasuki hari kasih sayang, yaitu hari Valentine pada tanggal 14 Februari ini. Jadi buat kalian yang menjomblo lama, setidaknya semoga dengan beberapa film ini kalian bisa aplikasikan di kehidupan nyata dan kalian mendapatkan seorang pasangan. Saya Adiar dan sampai jumpa di next video, dan jika kalian
Ada saran untuk segmen malam minggu? Silakan komen untuk keberlangsungan channel ini. See you next time.